warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Firmansyah dari kelompok 3. Saya Andreas Ramadan. Saya Isma Aulia. Jadi kita di sini mau membahas tentang integrasi horizontal dan vertikal. Oke, dimulai dari yang pertama ya. Ya, jadi ada latar belakang sistem integrasi vertikal horizontal dalam piramida otomasi. Dalam konteks industri 4.0, integrasi sistem sangat penting agar piramida ini tidak statis terputus antar level. Dan di sini ada dua jenis integrasi yang utama. Yang pertama itu integrasi vertikal, yaitu menghubungkan semua level dari field sampai ke tingkat perusahaan. Ini memastikan aliran data yang konsisten dan real time antar level, sehingga keputusan strategis bisa dibuat berdasar data produksi nyata. Yang kedua ada integrasi horizontal. Ini menghubungkan antar entitas di sepanjang rantai nilai atau value chain, mulai dari pemasok, proses produksi, distribusi, pelanggan, serta antar fasilitas produksi dalam satu perusahaan. Hal ini memungkinkan kolaborasi, fleksibilitas, dan respon cepat terhadap perubahan pasar atau gangguan. Integrasi vertikal dan horizontal dalam piramida otomasi membantu mengatasi silo data dan sistem, meningkatkan efisiensi, transparansi, fleksibilitas, dan kapabilitas adaptasi perusahaan. Tanpa keduanya, piramida otomasi bisa menjadi hanya sekedar hierarki kontrol teknis tanpa sinergi yang optimal menuju visi smart factory. Pada artikel pertama yang berjudul Vertical and Horizontal Integration System in Industry 4.0, yaitu membahas bagaimana perusahaan harus siap menghadapi revolusi industri 4.0 yang ditandai dengan digitalisasi, otomatisasi, dan konektivitas. Fokus penelitian ini adalah membuat instrumen untuk mengukur sejauh mana kesiapan perusahaan dalam hal teknologi dan operasional, terutama melalui integrasi sistem vertikal dalam perusahaan dan horizontal antar perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen ini bisa membantu perusahaan mengetahui posisi mereka saat ini, kesenjangan yang masih ada, serta peluang yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan daya saing. Meski begitu, penelitian ini masih berbasis teori dan literatur, sehingga perlu diuji lebih lanjut di dunia nyata agar lebih aplikatif. Pada artikel kedua yang berjudul tentang Menta Series 2 on Vertical Horizontal Integration in Industry 4.0, Industri 4.0 yang diperkenalkan di Jerman pada 2011 menekankan integrasi teknologi digital, IoT, dan sistem cyber-fisik untuk mewujudkan smart factory. Indonesia perlu beradaptasi melalui integrasi vertikal, penyatuan OT dan IT, serta horizontal ketentuan rantai pasok guna meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan daya saing. Penelitian deskriptif kuantitatif melalui seminar MNK Series 2 dan studi literatur menunjukkan bahwa integrasi ini mempercepat keputusan, mendukung kolaborasi, serta mendorong inovasi meski masih terkendala kesenjangan IT/OT, resistensi organisasi, dan keterbatasan SDM. Kesimpulannya, keberhasilan transformasi digital dalam industri 4.0 sangat ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia dan organisasi. Berikutnya artikel 3. Industry 4.0 and its management is horizontal and vertical system integrated. Artikel Industry 4.0 and its management is horizontal and vertical system integration menjelaskan bahwa keberhasilan industri 4.0 sangat bergantung pada integrasi sistem. Integrasi horizontal menghubungkan berbagai pihak dalam rantai pasok, seperti memasok produsen hingga pelanggan, sedangkan integrasi vertikal menyatukan data dari lantai produksi sampai ke manajemen strategis. Keduanya membuat perusahaan lebih efisien, fleksibel, dan kompetitif. Meski begitu, penerapan integrasi menghadapi kendala seperti biaya tinggi, terus keterbatasan infrastruktur, serta hambatan budaya organisasi. Artikel ini berbasis kajian literatur sehingga masih bersifat konsep, tetapi tetap penting sebagai panduan awal bagi perusahaan dan mahasiswa untuk memahami strategi transformasi digital di era industri 4.0. Selanjutnya di perbandingan. Pada aspek pertama yaitu fokus utama. Pada teks 1, kesiapan pajak perusahaan menghadapi industri 4.0 melalui pembuatan instrumen pengukuran kesiapan teknologi dan operasional integrasi vertikal dan horizontal. Pada teks 2, adaptasi Indonesia terhadap industri 4.0 dengan integrasi vertikal dan horizontal untuk meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan daya saing. Pada teks ketiga, konsep integrasi sistem horizontal dan vertikal sebagai kunci keberhasilan industri 4.0
dan rantai pasok. Yang kedua ada aspek pendekatan penelitian. Pada teks pertama, kajian teori dan literatur fokus pada penyusunan instrumen belum diuji. Pada teks kedua, deskriptif kuantitatif melalui seminar MNK seri 2 dan studi literatur. Pada teks ketiga, kajian literatur murni bersifat konseptual. Yang ketiga, ada pada aspek temuan utama. Pada teks pertama, instrumen dapat membantu perusahaan mengetahui posisi, kesenjangan, dan peluang peningkatan daya saing. Pada teks kedua, integrasi mempercepat pengambilan keputusan, mendukung kolaborasi, dan mendorong inovasi. Namun, ada kendala kesenjangan ITOT, resistensi organisasi, dan keterbatasan SDM. Dan terakhir, pada teks ketiga, integrasi membuat perusahaan lebih efisien, fleksibel, dan kompetitif, tetapi menghadapi hambatan biaya, infrastruktur, dan budaya organisasi. Jadi kesimpulan dari ketiga artikel tersebut adalah ketiga teks sama-sama menekankan bahwa keberhasilan penerapan industri 4.0 sangat bergantung pada integrasi sistem vertikal dan horizontal. Integrasi vertikal memungkinkan penyatuan data dari rantai produksi hingga ke tingkat manajemen. Sementara integrasi horizontal memperkuat kolaborasi antar perusahaan dalam rantai pasok. Penelitian dan kajian literatur menunjukkan bahwa integrasi ini mampu meningkatkan efisien, fleksibilitas, pengambilan keputusan, serta daya saing perusahaan. Namun berbagai tantangan masih dihadapi, mulai dari tingginya biaya investasi, kesenjangan antara IT dan OT, keterbatasan infrastruktur hingga resiliensi dan kurangnya kompetensi SDM oleh karena itu kesiapan sumber daya manusia, strategi manajemen perubahan, dan pengembangan instrumen pengukuran kesehatan menjadi faktor penting agar transformasi digital benar-benar dapat berjalan efektif dan aplikatif di era industri 4.0. Sekian yang materi kita dari yang bisa kami sampaikan. Kurang Mohon lebihnya maaf mohon maaf. atas kurang dan lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.